Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah itu lah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bersama sahabat, kerabat, keluarga serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, ini merupakan hari pertama kalian berada di SMA, khususnya di SMA Negeri 1 Belawang. Maka dari itu saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 1 Belawang. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Belawang ini menjadi media untuk menghantarkan kalian mencapai cita-cita yang tentunya kalian harapkan di kemudian hari nantinya. Anak-anakku sekalian, hari ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan salah satu materi tentang wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Nanti kita akan berbicara lebih dalam tentang wawasan kebangsaan. Namun sebelum saya menyampaikan isi dari materi wawasan kebangsaan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Syamsuddin, tempat tanggal lahir Banjarmasin 29 Agustus 1982. Untuk alamat ini ada di Komplek Semangat Sejahtera, Jalur 2 nomor 48 Adil Bakti. Untuk mata pelajaran yang Bapak ajarkan di di pembelajaran nantinya, yaitu mata pelajaran PPKN. Untuk kontak atau nomor HP itu baik nomor HP atau WA di 0853 3917 0047. Bagi kalian yang punya Instagram yang ingin memfollow, silahkan follow Bapak di @syamsuddin34. Cuma isi Instagramnya ini amburadul, macam-macam, gado-gado, semuanya diupload. Nah, bagi kalian yang memerlukan tambahan pemahaman tentang PPKN, juga bisa kunjungi channel YouTube Bapak, yaitu di Belajar PPKN. Anak-anak sekalian, dalam kegiatan MPLS ini tujuan utamanya adalah saling mengenal, yaitu mengetahui apa yang ada di sekitar sekolah kita, bagaimana budaya sekolah kita, sehingga nantinya dalam beradaptasi itu lebih gampang. Termasuk dalam materi wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan akan kita bahas dalam slide-slide berikutnya. Namun sebelumnya saya akan memberikan apa tujuan kita dari materi ini. Yaitu saya berharap setelah mempelajari ini kalian paham tentang jati diri bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah materi ini selesai, saya berharap mampu menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Nah, sekalian, bagaimana untuk memahami untuk mencapai kedua tujuan ini? Saya mengajak kalian untuk sedikit relaksasi untuk mendengarkan sebuah lagu wajib. Ini lagu sangat sering kita dengar. Ya, silahkan untuk menikmati lagu ini sejenak.
Baik, cukup ya. Jadi tadi adalah sepotong salah satu lagu yang menggambarkan bagaimana negara kita, bagaimana keadaan alam kita, bagaimana keindahan Indonesia. Nah, saya berharap, bagi saya pribadi, lagu tadi membawa saya berimajinasi bahwa negara ini adalah negara yang sangat indah, sehingga sayang jika negara yang indah ini akan hilang keindahannya akibat ketidakpahaman kita mengenai Indonesia. Maka dari itu, dalam wawasan kebangsaan yang pertama kali ini, kita awali dengan pengertian. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu menentukan cara bangsa mendaya gunakan kondisi geografis negara, memahami sejarah negara, memahami sosio budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Kemudian wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang, cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, dari dua pengertian ini akan saya jelaskan bahwa sebagai warga negara yang paham akan bangsanya, maka dia akan bertingkah laku sesuai dengan falsafah. Maka dia akan bertingkah laku terhadap baik bergaul dalam lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal misalnya keluarga, lingkungan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Nah, eksternal ketika kita membaur dengan orang-orang yang berbeda, ketika kita membaur dengan orang-orang yang mempunyai kebudayaan yang tidak sama dengan kita, yang mempunyai bahasa yang berbeda dengan kita, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang kita dalam mencapai suatu kesatuan. Dalam wawasan kebangsaan tadi menentukan cara bangsa mendayagunakan. Jadi suatu bangsa yang besar itu selain dia paham bagaimana keadaan geografis bangsa ini, dia juga akan paham bagaimana mendayagunakan sehingga bangsa ini bisa mendatangkan bisa mendatangkan atau menghasilkan cita-cita yang diharapkan oleh semua orang. Nah, anak-anakku sekalian, kita paham dan kita ingat bahwa sejarah negara kita ini bukan negara yang tumbuh simsalabim, artinya ada perjuangan di sana. Di dalam negara kita tahun 1945 telah diproklamasikan kemerdekaan. Namun jauh sebelum 1945, tepatnya di 17 Agustus, ada perjuangan, ada pengorbanan, ada usaha yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk menjadikan Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Kenapa kita pada sebelum 17 Agustus 1945 itu kita disebut negara yang belum merdeka? Karena pada saat itu kita masih di bawah cengkraman penjajahan. Khususnya dalam sejarah kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Belanda, dan kita juga pernah dijajah oleh Jepang. Nah, segala penjajahan tersebut dilawan oleh para pendahulu kita dengan penuh pengorbanan dan penuh darah, bahkan harta, nyawa, tenaga, pikiran, semuanya didaya gunakan untuk merebut yang namanya kemerdekaan. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kemerdekaan yang sudah diraih ini
tidak luntur. Bagaimana kemerdekaan yang sudah kita nikmati ini bisa selalu menjadi negara yang merdeka, bahkan sampai ke generasi setelah kita. Nah, ini harapan wawasan kebangsaan ini diajarkan. Sebab ketika kita tidak mengenal sejarah kita, maka kita beranggapan bahwa negara ini adalah negara yang simsalabim. Ketika kita beranggapan bahwa negara ini adalah negara simsalabim, maka kita juga akan gampang kehilangan negara secara simsalabim. Tapi ketika kita melihat sejarah bahwa negara ini dibentuk dengan penuh pengorbanan, maka saya rasa terlalu naif bagi kita untuk menodai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan rasa wawasan kebangsaan agar kita bisa bergaul baik dalam kehidupan lingkungan internal maupun dalam lingkungan eksternal itu tidak menjadi hambatan dalam memupuk kemerdekaan. Tentu kita berpegang yang namanya falsafah hidup bangsa. Di negara kita, falsafah hidup bangsa telah disepakati, yaitu Pancasila. Di sini saya tidak mengajarkan apa isi dari Pancasila, karena saya yakin bahwa kalian hafal isi dari Pancasila, akan tetapi makna yang terkandung dalam Pancasila itulah yang akan saya tampilkan. Apa makna yang terkandung dalam Pancasila? Pertama, Pancasila itu mempunyai makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus melakukan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya yang terjadi yang bisa kita raih tanpa seizinnya, termasuk kemerdekaan tadi. Walaupun para pendahulu kita telah berjuang, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, tenaga, dan pikiran, akan tetapi tidak diberikan restu, tidak dirindui, tidak diiyakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka sampai hari ini pasti kita tidak akan merdeka. Tapi karena adanya usaha, kemudian usaha itu juga diaminkan, dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka terjadilah kemerdekaan. Kemudian yang kedua, adanya tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Jadi istilahnya yang kedua ini dalam falsafah hidup kita, apapun yang kita lakukan harus ada ikhtiar, tekad. Jadi kalau bisa kita lakukan, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah doa dan usaha. Ketika kita mempunyai tekad, lakukanlah tekad itu. Tapi jangan lupa bahwa keberhasilan kita itu tergantung kehendaknya. Nah, ini dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, kita harus cinta dengan tulus terhadap tanah air dan bangsa kita. Caranya bagaimana? Banyak. Sebagai pelajar, silahkan kalian isi kemerdekaan ini dengan belajar. Sebagai anak, silahkan isi kemerdekaan ini dengan cinta dan patuh terhadap orang tua kalian. Nah, yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah suatu penunjukan, suatu kepercayaan rakyat kepada seseorang atau kepada sekelompok orang untuk mengatur negara ini. Pemerintah dalam istilahnya. Jadi pemerintah itu tidak serta-merta terjadi. Siapa yang disebut dengan pemerintah? Presiden. Siapa yang menunjuk jadi presiden? Rakyat. Artinya ketika kita dipercaya oleh rakyat, gunakan kepercayaan itu untuk membangun, untuk mengelola negara ini dengan baik dan benar.
sehingga apa yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat itu tercapai. Yang mana tujuannya adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ini yang terjadi ketika falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila ini harus kita pegang secara teguh. Ketika semua orang berpegang secara teguh terhadap Pancasila ini, saya rasa mustahil akan terjadi perpecahan. Karena semua orang sudah satu pemikiran. Semua orang sudah klop. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk kita menjadi satu kesatuan. Apa dampak yang timbul akibat minimnya wawasan kebangsaan? Silakan perhatian gambar. Ada orang yang terlihat kalau sepintas sih menggunakan obat-obatan terlarang. Ini akibat kurangnya interaksi dengan Tuhan. Jadi ketika ada masalah, ketika beban hidup yang begitu berat, maka dilampiaskan ke dalam tindakan yang salah. Padahal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur. Yang pertama tadi adalah kembalikan kepada Tuhan Sang Pencipta. Artinya segala masalah yang kita hadapi tentu ada jalan keluar selama kita mau berpikir. Nah, kesalahan dalam mengelola negara juga akan berdampak terhadap kemiskinan. Yang ketiga, kurangnya rasa cinta, kurangnya rasa persatuan, ini menimbulkan berbagai macam kericuhan. Contohnya tawuran, perkelahian antar warga, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekitar kita, di keluarga kita, serta di lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, jika ini terus berlanjut, maka tidak mustahil kejadian di 76 tahun silam, kejadian di sebelum tahun 45 yaitu penjajahan akan kembali kita rasakan. Mungkin anak cucu kita atau generasi-generasi setelah kita akan merasakan yang namanya penjajahan baru. Kenapa? Karena kesalahan kita tidak menjaga kemerdekaan ini dengan baik. Karena kesalahan kita minimnya wawasan kebangsaan, sehingga yang menanggung akibatnya adalah generasi setelah kita. Apa yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan? Sana ada gambar burung rembuk bermusyawarah. Artinya setiap ada permasalahan, lakukan berbicara, komunikasikan, dan saling bertukar pikiran untuk mencari solusi. Ini adalah cara yang diamanatkan oleh falsafah musyawarah mufakat. Kemudian jangan lupa berserah diri. Jangan tinggalkan ibadah kalian, terutama sholat. Karena sholat ini adalah salah satu kegiatan ibadah yang menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika sholat kita sudah benar, maka perbuatan keji dan mungkar itu bisa terjauh dari kita. Kemudian sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar kampung, baik dengan cara gotong royong maupun dengan cara-cara lain yang kiranya mampu menumbuhkan rasa saling kebersamaan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesimpulan bahwa jati diri bangsa itu harus berdasarkan falsafah negara yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, wawasan kebangsaan harus tetap dijaga dan ditumbuhkan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah dengan selalu bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga silaturahim antar masyarakat, dan bermusyawarah
agar negara kita tetap menjadi kuat dengan menjaga kemerdekaannya. Saya rasa demikian materi singkat tentang wawasan kebangsaan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pertanyaan tersebut dan bisa kalian foto pertanyaannya dan kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor yang tadi saya terterakan di depan. Berikutnya saya akan adakan post-test, yaitu ada 2 pertanyaan. Silahkan kalian simak pertanyaannya, salah kemudian kalian jawab melalui kertas lembar, dan jawabannya itu kalian foto dan kirimkan juga ke nomor WA pribadi saya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tentu ini jauh dari kata sempurna, tentu ini jauh dari kata baik, namun saya berupaya jika ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, ada hal-hal pertanyaan yang lebih mendalam, silahkan kita diskusikan melalui jalur WA. Baik, salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.